Halo kerabat muda, bertemu dengan kami dengan kelompok B. Di sini kami akan menerangkan tentang materi gaya. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak gaya itu apa? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Dan gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Namun sebelum itu, mari kita perkenalkan nama anggota kelompok kami. Halo, saya Rina. Baik, yang pertama ada Rina Dian Novianti dengan NIM 220210102031, merupakan pendidikan fisika Universitas Jember angkatan 2022. Halo, saya Amalia. Lalu yang kedua ada Amalia Dinasari dengan NIM 220210102032, merupakan pendidikan fisika Universitas Jember angkatan 2022. Halo, saya Harir. Lalu yang ketiga ada Hariratul Latifah dengan NIM 220210102033, merupakan mahasiswa pendidikan fisika Universitas Jember angkatan 2022. Baik kerabat muda, sebelum memasuki materi gaya, kita harus mengenal gaya, yakni pengenalan gaya. Jadi, gaya merupakan suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan oleh interaksi dua buah benda atau lebih. Gaya termasuk ke dalam besaran vektor dikarenakan memiliki nilai dan arah. Satuan dari gaya sendiri adalah Newton. Lalu, gaya terdapat dua jenis, yakni yang pertama ada gaya sentuh. Kedua, ada gaya tak sentuh. Masuki jenis gaya yang pertama, yakni gaya sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang bekerja pada benda melalui sentuhan langsung terhadap benda tersebut. Contoh-contoh gaya sentuh, yakni yang pertama ada gaya gesek. Gesekan adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya kontak antara dua buah permukaan benda satu sama lain. Akibat gesekan ini, maka muncul gaya gesek yang melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda yang akan bergerak. Lalu yang kedua ada gaya dorong dan gaya tarik. Gaya tarik adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik-menarik pada suatu benda, sedangkan gaya dorong adalah gaya yang muncul dari gerakan mendorong suatu benda. Lalu yang terakhir ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya penumpang yang diberikan pada suatu benda yang bersentuhan dengan benda lainnya. Sederhananya, gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda saat benda tersebut bersentuhan dengan benda lain. Memasuki jenis gaya yang kedua yaitu gaya tak sentuh. Pertama, ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya gaya magnet di dalamnya. Kedua, gaya listrik statis. Gaya yang timbul karena benda yang beraliran listrik saling bertautan tanpa
adanya sumber daya listrik, contohnya penggaris plastik yang digosokkan. Dan yang terakhir ada gaya gravitasi, yaitu gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Seperti contohnya kelapa yang jatuh ke tanah. Nah, kerabat muda, seringkali kita menggunakan istilah yang kurang tepat, yaitu berat badan, namun dengan satuan kilogram. Seharusnya kita menggunakan istilah massa. Lalu, apa sih perbedaan massa dengan berat? Perbedaan massa dan berat, yakni massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek dengan satuan kilogram. Sedangkan berat adalah pengaruh gravitasi terhadap suatu benda dengan satuan newton. Alat pengukur berat disebut dinamometer karena berat adalah pengaruh gravitasi pada benda. Maka, dapat berubah-ubah tergantung tempat di mana benda itu diukur. Nah, rumus berat di sini yaitu W sama dengan M kali G, yang mana M itu massa dan G adalah percepatan gravitasi. Dengan ketetapan percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon atau bisa menggunakan dengan 10. Selanjutnya, penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gesekan antara kaki dan lantai. Yang kedua, gesekan antara ban dan bir. Dan yang ketiga, ada penggunaan pada amplas kayu. Dan masih banyak lagi penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buah apel yang jatuh ke tanah. Yang kedua, bola yang dilempar ke atas akan kembali ke tanah. Yang ketiga, buah kelapa yang jatuh ke tanah. Dan yang keempat, air terjun yang mengalir ke bawah. Juga masih banyak penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan cara menghitung berat benda. Baik kerabat muda, sekian terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.